Baik, selamat pagi, Bapak dosen dan Kakak Asdos. Sebelumnya perkenalkan nama saya Digi Panenangin dengan NPM 2506 13557. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu UAS. Tema yang saya ambil adalah tentang kriminalitas. Lalu judul yang saya ambil adalah detektif kriminalitas. Baik, di pertama ini saya akan menjelaskan program utamanya. Yang pertama kita menggunakan fungsi walkthrough untuk perulangan menu detektif kriminalnya agar dapat dimasukkan di input diulang-ulang. Baik, di sini menggunakan if else dan else untuk menentukan menu selanjutnya ke nomor 1 atau 2 ataupun 3 maupun 5. Yaitu yang pertama, 1 adalah untuk kasus baru atau investigasi. Lalu untuk 2 adalah lihat data kasus yang udah diinput. Lalu yang ketiga adalah mengedit kasus yang udah diinput. Lalu yang keempat adalah statistik, yaitu presentasi kasusnya. Lalu yang kelima adalah keluar dari program. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama, yaitu program kasus dan investigasi. Yang pertama kita mengisi dengan data kosong, yaitu data kasus. Lalu diisi dengan list def, isinya itu kalau misalnya baik, kita langsung ke satu dulu di sini untuk mengetahui ini. Baik, langsung di sini akan diminta untuk kita mengisi input nama kita, lalu kita langsung tulis 1, lalu sanitasi bisa diisi polisi ataupun dari manapun itu, boleh kita tulis angka juga, baru nama pelaku boleh tulis nama @, lalu untuk umur pelaku kita harus menulis dengan angka. Baik, untuk yang pertama akan keluar menu kategori kejahatan. Seperti yang kita lihat di sini, kita udah menyimpan list hadiah kasus atau kategori ya. Jadi kategori kejahatannya. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita memilih pencurian maka dapat hadiah yaitu sebesar 500, kalau penipuan dapat 750, lalu perampokan dapat 1 juta, lalu korupsi dapat 2 juta, lalu pembunuhan dapat 3 juta. Baik, di sini kita akan memilih salah satu angka ya, 1 sampai 5, maka kita coba klik 1 aja. Nah, maka selanjutnya akan masuk ke menu investigasi. Di sini ada dev untuk level detektif, yaitu menilai dari poinnya. Jika poinnya lebih dari 3.000, maka itu masuk ke detektif master. Jika poinnya lebih dari 1.000 namun di bawah 3.000, maka itu ada detektif ahli. Namun jika di bawah 1.000, maka itu detektif pemula. Baik, selanjutnya adalah masuk ke ini tadi yang kita input tadi, nama peserta, instansi, nama pelaku, dan umur. Lalu selanjutnya masuk ke kategori kejahatan. Dan sini kita meng-outputkan menu investigasi, yaitu ada 1 pencurian, lalu 2 penipuan, lalu 3 perampokan, lalu 4 korupsi, dan 5 pembunuhan. Baik, selanjutnya tadi kita ada pilih 1 yaitu pencurian, dan kita juga sudah di sini ada output investigasi, dana investigasi untuk mengetahui dana yang kita punya. Lalu masuk ke menu investigasi. Kita menggunakan walkthrough lagi agar dapat diulang pemilihannya. Maka misalnya saya isi di sini 1, yaitu wawancara aksi. Maka di sini ada output berhasil mendapatkan 1 saksi dan total biaya saat ini adalah 50.000, yaitu dari total biaya ini. Kemudian kita mendapatkan di sini kita ada list menunya. Jika kita memilih 1 yaitu wawancara saksi, maka kita akan mendapat biaya yaitu 50.000 dan saksi 1. Begitu juga nomor 2 mendapatkan biaya 150 dan bukti 2. Dan begitu nomor 3 dapat biaya 200 dan bukti 3, dan begitu selanjutnya sampai ke titik 7. Nah, setelah misalnya kita mengisi 1 dan 2, kita kan sudah melihat juga output di sini misalnya 2 ditemukan 2 bukti, lalu total biayanya 200, total biaya yang telah kita pilih tadi ya. Lalu kita misalnya menyelesaikan kasus, klik 0, maka kita akan selanjutnya masuk ke menu status kasus dan menggunakan walkthrough lagi. Sama seperti di awal agar bisa diulang terus. Lalu kita pilih misalnya kasus selesai. Di sini kita menggunakan if dan else ya untuk memilih kasus yang selesai, atau misalnya kita tidak menginput nomornya ini, maka kita akan menggunakan output pilihan tidak tersedia biar bisa diinput lagi gitu ya kan.
namun kita klik saja satu, dan di sini akan menu investigasi maka akan selesai dan akan keluar outputnya. Bisa kita lihat di sini prosesnya itu ya, dana tersisa, dana awal yaitu 2 juta tadi dikurang biayanya yang telah kita investigasi tadi, lalu poinnya dikali 10 sama bukti yang kita dapatkan tadi, lalu poin saksi dikali 5 dari saksi yang kita dapat, lalu bonus strike misalnya kita menginput kasus secara beruntut, lalu bonus investasi yaitu dana tersisa dibagi 10.000. Dan misalnya dan total poinnya adalah dari semua poin tadi kita tambah, kita total. Lalu masuk ke level poinnya, setelah kita temukan poinnya, maka kita masukkan ke level poinnya. Itu masuk ke level detektif mana. Maka setelah itu maka keluarlah outputnya seperti ini. Nama pelakunya, nama detektif, umur pelaku, lalu kategorinya, lalu jumlah buktinya dan jumlah saksi, lalu biaya investigasi tadi, baru dana tersisa, total poin, level detektif, dan status kasus, dan terakhir adalah hadiah kasus. Lalu selanjutnya kita masuk ke data, melihat data. Baik, di program ini kita langsung ini kembali ke menu awal tadi ya, misal kita klik lagi nomor 2, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini. Jadi output yang ini tadi, ini akan kita ulang lagi di sini agar datanya terulang, dan menggunakan for in agar misalnya kita menginput beberapa kasus, maka kasus semua itu akan keluar lagi. Maksudnya dikeluarkan semua agar bisa kita lihat di data ini. Jadi misalnya di sini ada kasus 1, jika kita menginput ada 3 kasus, maka ada 3 kasus yang akan keluar menggunakan for in ini. Namun jika misalnya data yang tidak ada, maka misalnya data kasusnya kosong, maka yang keluar adalah outputnya belum ada data kasus. Lalu selanjutnya adalah masuk ke dev, yaitu edit kasus. Misalnya kita klik nomor 3, maka di sini akan diminta untuk input nama pelaku. Jadi kita ngeliat nama pelaku tadi apa ya, kita lihat di data pelaku tadi, nama pelakunya adalah Ed. Maka kita harus tulis Ed. Jika tidak Ed, maka hasilnya nanti nama pelaku tidak ditemukan. Jadi misalnya kita tulis Ed, maka yang keluar adalah menginput pilihan mana yang kita inginkan, yaitu ada menu edit data. Yang pertama ada nama peserta, lalu umur, lalu instansi, lalu nama pelaku. Lalu kita klik saja misalnya nama yang kita ubah. Nah, lalu kita langsung ubah nama barunya, misalnya kita ubah ke edit. Nah, maka data yang tadi akan tersimpan kembali di data yang kita punya. Lalu di sini akan ada output berhasil diperbarui. Kalau misalnya baik, selanjutnya kita masuk ke statistik. Nah, klik saja 4, maka akan keluar presentasi total kasus selesai, dan presentasi kasus. Jadi di statistik ini kita ada proses yaitu total kasus dari banyaknya kasus tadi, maka dijumlah jadi totalnya berapa. Lalu kasus yang selesai, kita dapat data tadi berapa kasus yang selesai, maka semua data kasus itu akan dijumlah dan hasilnya itu akan masuk ke sini, itu data kasus yang selesai. Lalu presentasi kasus kita menggunakan rumus ini, yaitu selesai dibagi total kasusnya lalu dikali 100, maka dapatlah nilainya itu 100% karena sudah selesai satu kasus dan selesai. Baik, dan ini outputnya seperti ini outputnya. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir adalah menu kelima, yaitu keluar di sini kita bisa lihat menu kelima, yaitu untuk keluar dari programnya. Jadi misalnya kita klik 5, maka programnya telah selesai. Kita tidak bisa input lagi. Jadi di sini ada output, terima kasih telah menggunakan program. Mungkin sekian presentasi saya tentang program yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.